Mendung kelabu di atas sungai Serayu. Kutemukan seekor kambing jantan tergolek di pinggir sungai. Kambing jantan atau bandot itu melemparkan diri ke arus air setelah kesulitan makan rumput di pelataran pasir sungai Serayu. Semenjak istri tercinta pergi, aku sering menghabiskan hari di hutan, mencari kayu bakar. Dengan sebilah golok, tanganku luwes membabat ranting-ranting kering dari dahan yang meranggas ke bawah atau ke samping sampai menghalangi orang lewat di jalan setapak. Di perkebunan cengkih itu hanya ada dahan pohon cengkih yang berserakan, tidak ada satupun daun yang menutupi tubuh cengkih yang telanjang. Keesokan hari, seseorang akan terperangah mendapati pohon-pohon cengkihnya tidak lagi berbuah. Makian dan sumpah serapah keluar dari mulutnya. Jika ketemu, ku gorok batang lehernya, ucap pemilik kebun cengkih, jengkel. Beberapa hari kemudian, di dekat sungai, orang-orang proyek sudah berkumpul. Sebagian berpencar mengukur luas tanah. 5 alat berat, buldoser dan bego, bergerak meratakan dan membuang permukaan tanah dari bebatuan. Satu bego mengeruk tanah, lalu menguruk tepian sungai. Berisik suara kelima mesin alat berat itu, seperti hendak merobek-robek telinga. Tidak jauh dari hadapan sudah dipatok plang bertuliskan pembangunan hotel. Terbelalak mata menyaksikan alat-alat berat merendam sungai dengan tanah dan bebatuan besar. Sebagian kebun cengkih telah rata. Pohon-pohon cengkih digergaji dan ditumbangkan. Kalang kabut, sepasang mata merah menyala-nyala. Aku, lelaki kampung yang menggantungkan rasa lapar pada sungai dan perkebunan cengkih geram. Aku berlari ke hadapan buldoser yang bergerak. Nyaris ditabrak jika seorang mandor tidak berteriak lewat handy-talkie dalam genggaman. Stop, stop, stop! Orang-orang terdiam. Semua buldoser dan bego terhenti. Tidak ada raungan mesin. Mati. Seorang mandor bukan main kesal. Sumpah serapah. Naik pitam. Diam-diam mandor menelepon polisi. Tak berapa lama polisi-polisi itu pun datang dengan laras-laras senapan teracung ke tubuhku. Namun aku tidak gentar sedikit pun. Aku nekat. Tanpa berpikir 1000 bahasa, kuceburkan tubuh ini ke palung sungai Serayu. Seorang polisi telah lebih dulu menarik pelatuk pistol. Dor. Peluru melesat keluar dari senapan, menerjang udara, merobek angin, dan meleset mengenai burung sikatan yang berterbangan di permukaan air. Peluru menghunjam ke dalam sungai, bercipratan kecipak air. Hari ini, sebatang pohon cengkih terakhir di sekitar tepian sungai Serayu tumbang. Di angkasa, bergelayut awan kelabu. Nah, sekarang saatnya kita kupas tuntas soalnya. Pertanyaan pertama. Menurutmu, apa maksud dari kalimat terakhir pada cerita tersebut? Jelaskan pendapatmu. Dalam cerita, dijelaskan tokoh aku yang menggantungkan hidupnya pada kebun cengkih dan sungai Serayu. Ia lantas melakukan upaya agar kebun cengkih dan sungai Serayu tidak diubah menjadi hotel. Agar lebih jelas, berikut adalah kutipannya. Berisik suara kelima mesin alat berat itu, seperti hendak merobek-robek telinga. Tidak jauh dari hadapan, sudah dipatok plang bertuliskan pembangunan hotel. Terbelalak mata menyaksikan alat-alat berat merendam sungai dengan tanah dan bebatuan besar. Sebagian kebun cengkih telah rata. Pohon-pohon cengkih digergaji dan ditumbangkan. Kalang kabut. Sepasang mata merah menyala-nyala. Aku, lelaki kampung yang menggantungkan rasa lapar pada sungai dan perkebunan cengkih geram. Aku berlari ke hadapan buldoser yang bergerak, nyaris ditabrak jika seorang mandor tidak berteriak lewat handy-talkie dalam genggaman. Stop, stop, stop. Kemudian, tokoh aku kemungkinan terbunuh oleh pistol polisi sebelum ia menceburkan diri ke sungai Serayu. Namun aku tidak gentar sedikit pun. Aku nekat. Tanpa berpikir 1000 bahasa,
Kuceburkan tubuh ini ke palung Sungai Serayu. Seorang polisi telah lebih dulu menarik pelatuk pistol. Dor. Peluru melesat keluar dari senapan, menerjang udara, merobek angin, dan meleset mengenai burung sikatan yang berterbangan di permukaan air. Peluru menghunjam ke dalam sungai, bercipratan kecipak air. Hari ini, sebatang pohon cengkih terakhir di sekitar tepian Sungai Serayu tumbang. Di angkasa, bergelayut awan kelabu. Sebatang pohon cengkih terakhir kemungkinan melambangkan tokoh aku sebagai orang terakhir yang masih menggantungkan kehidupan pada kebun cengkih. Tumbangnya pohon itu kemungkinan melambangkan dua hal, yaitu hilangnya tokoh aku dan hilangnya cara penghidupan yang bergantung pada pohon cengkih, digantikan dengan penghidupan yang bergantung pada tamu-tamu hotel. Munculnya awan kelabu menandakan duka cita terhadap hilangnya tokoh aku dan hilangnya cara penghidupan yang lama. Dengan demikian, maksud kalimat terakhir pada cerita tersebut adalah menunjukkan duka cita. Hal tersebut ditandai dengan penggunaan frasa awan kelabu sebagai penanda duka cita. Duka cita dialami oleh tokoh aku yang gagal dan mungkin kehilangan nyawa dalam usahanya menyelamatkan sungai dan hutan yang dibabat habis untuk pembangunan hotel. Pertanyaan kedua, apabila kamu mengalami kejadian yang serupa dengan tokoh aku dalam cerita, apa yang dapat kamu lakukan? Kaitkan alasanmu dengan isi teks. Dalam cerita tersebut, dijelaskan mengenai upaya tokoh aku dalam memperjuangkan perkebunan cengkeh dan Sungai Serayu. Ia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan keduanya. Hal ini dapat dicermati pada kutipan berikut ini. Aku, lelaki kampung yang menggantungkan rasa lapar pada sungai dan perkebunan cengkih geram. Aku berlari ke hadapan buldoser yang bergerak, nyaris ditabrak jika seorang mandor tidak berteriak lewat handy-talkie dalam genggaman. Stop, stop, stop. Orang-orang terdiam, semua buldoser dan bego terhenti. Tidak ada raungan mesin, mati. Seorang mandor bukan main kesal. Sumpah serapah, naik pitam. Diam-diam mandor menelepon polisi. Tak berapa lama polisi-polisi itu pun datang dengan laras-laras senapan teracung ke tubuhku. Namun, aku tidak gentar sedikit pun. Aku nekat. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa perkebunan dan sungai menjadi hal yang penting bagi tokoh aku untuk bisa bertahan hidup. Namun di akhir cerita, usahanya tetap gagal. Bahkan kemungkinan tokoh aku juga kehilangan nyawanya ketika polisi menembakkan pistolnya. Ini tentu bukan hasil akhir yang diinginkan. Satu cara lain yang dapat memberikan hasil akhir yang lebih baik adalah cara damai, misalnya dengan musyawarah. Jadi, ada beberapa jawaban yang dapat diterima. Untuk menjawab soal ini, salah satunya adalah saya akan berusaha memperjuangkan lingkungan dan nasib masyarakat sekitar hingga mencapai kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Namun, upaya yang akan saya lakukan bukan dengan mempertaruhkan keselamatan seperti yang dilakukan oleh tokoh aku dalam cerita tersebut. Saya akan berusaha untuk tetap bijak dalam memperjuangkan lingkungan dengan menggunakan upaya musyawarah sehingga tidak membahayakan siapapun. Sekarang saatnya teman kece yang coba jawab pertanyaan ini ya. Hal yang membuat tokoh aku merasa marah adalah... Gimana teman kece? Semoga pembahasan soal tadi membantu teman kece memahami soal AKM ya. Teman kece coba jawab pertanyaan terakhir di kolom komentar. Nah, kalau teman kece mau latihan soal AKM yang lebih banyak lagi, langsung aja yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.